Survivorship bias juga bisa terjadi ketika kita menilai kesuksesan orang seperti misalnya Bill Gates atau Mark Zuckerberg yang biasanya dimunculin di motivasi-motivasi ya teman-teman. Mark Zuckerberg dan Bill Gates mereka sama-sama tidak menyelesaikan kuliahnya di Harvard, mereka DO ya teman-teman ketika bisnis yang mereka rintis mulai berkembang. Dan biasanya cerita ini kemudian dipakai sebagai alasan kalau ya kuliah itu nggak penting, mending keluar dari kuliah yang itu bisa membawa kesuksesan seperti Mark Zuckerberg dan Bill Gates. Nah tapi masalahnya inspirasi kesuksesan dari orang yang DO kuliah itu ya orang-orang yang berhasil saja. Sementara itu orang yang mengambil keputusan serupa tapi gagal jarang diperhatikan, ya banyak juga orang yang DO kemudian bisnisnya nggak berhasil. Di sini, Bill Gates dan Mark Zuckerberg merupakan kasus yang tidak umum sebenarnya atau outlier. Keberhasilan mereka memang menunjukkan kalau seseorang bisa sukses tanpa harus menyelesaikan kuliah, tapi hal ini tidak membuktikan kalau keluar dari kuliah akan bisa meningkatkan peluang sukses untuk orang tersebut. Lagi pula, keberhasilan mereka juga tidak hanya ditentukan dari keputusan keluar kuliah itu ya, teman-teman. Karena meskipun mereka DO, mereka pun masih punya banyak kemampuan, kemudian jaringannya luas, dukungan keluarganya juga banyak, dan lain sebagainya. Karena itu, kita tidak bisa serta-merta meniru suatu keputusan atau kebiasaan mereka dan mengharapkan hasil yang sama, karena faktornya ada banyak. Jadi intinya, survivorship bias ini membuat kita terlalu fokus ke orang atau objek yang berhasil dan mengabaikan yang gagal. Dan hal ini mengakibatkan kita memiliki pemikiran atau kesimpulan yang salah. Lalu gimana sih cara meminimalkan bias ini? Salah satu caranya adalah dengan bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan hanya sekedar memperhatikan siapa yang berhasil, tapi cari juga siapa yang gagal, berapa banyak yang mencoba, dan mengapa sebagian dari mereka berhasil dan sebagiannya gagal. Intinya, kita perlu untuk melihat informasinya secara lebih lengkap. Selain itu, poin pentingnya adalah hindari menjadikan satu kisah atau pengalaman sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Satu contoh yang berhasil artinya menunjukkan bahwa sesuatu itu mungkin untuk terjadi, tapi bukan berarti hasil yang sama akan berlaku untuk semua orang, teman-teman.